Assalamualaikum, jumpa lagi sama Wiwi. Nah, hari ini ya guys, saya itu mau berbagi sama kalian aktivitas saya di sore hari. Nah, ini kebetulan saya itu tadi tuh tidur siang ya guys ya, karena saya tuh agak capek banget dan 2 hari ini tuh kayak dikejar-kejar sama kerjaan. Jadi saya terpaksa tidur di atas kursi ya. Sebenarnya sih saya nggak pernah tidur siang ya guys ya. Jadi saya itu selama 5 tahun di Taiwan itu saya tuh nggak pernah yang namanya tidur siang ya. Belum pernah menikmati yang seperti apa tidur siang ya, karena ini badan saya lagi nggak fit. Jadi saya menyempatkan untuk tidur di kursi ya 20 menit ya. Ya karena apa sih ya guys ya, karena kan majikan saya itu 24 jam di rumah, jadi nggak bebas ya kalau misal saya itu tidur seperti itu, karena kan kerjaan saya itu banyak. Nah, setelah saya bangun tidur, kebetulan kan tadi saya tidur, saya tuh nyambi cuci spray bos saya ya. Jadi karena udah kelar ya, saya itu mau tak taruh keringkan atau di mesin pengering pakaian ya guys. Jadi saya ini di sini selama di Taiwan saya itu nggak pernah yang namanya jemur baju. Paling saya itu jemur baju 1, 2 atau 3 doang ya, yang baju nggak boleh dikeringkan seperti itu. Jadi semuanya itu masuk ke dalam pengering baju. Jadi langsung saya lipat dan saya gosok seperti itu. Jadi saya nggak pernah jemur pakaian seperti itu guys. Bahkan pakaian saya juga pun saya taruh mesin cuci, saya keringkan dan saya lipat seperti itu. Jadi saya keringkan dulu ya. Nah, di sini ya guys, saya nyambi mengeringkan baju. Saya itu seperti biasa kalau sore hari dan pagi hari ya 2 kali. Ini saya itu nyiram tanaman ya, atau nyiram bunga-bunga nenek ya. Nah, kebetulan nenek kan suka banget dengan bunga. Nah, kalau siang ini nenek suka duduk di luar ya. Jadi saya taruh payung ya guys ya. Dan kalau sore hari payungnya itu saya lipat, saya simpan. Jadi seperti itu. Biasa kalau ibaratnya pagi, kalau siang gitu ya, nenek tuh suka keluar, suka rehatan di duduk di luar gitu ya, sambil menghirup udara seperti itu. Jadi ini pukul 4:30 ya, atau 4:30 ya guys ya, saya itu mulai untuk nyiram bunga ya. Dan kalian jangan kaget ya guys ya, bunganya ini tuh banyak banget ya, dan bermacam-macam bunga tentunya ya, karena kan memang si nenek itu suka banget dengan namanya bunga ya. Dan kebetulan karena sejak adanya virus corona ini ya guys, nenek itu udah nggak pergi keluar beli bunga. Biasanya itu nenek dan saya sama majikan yang nganter ya, itu setiap 1 bulan sekali ya, itu selalu beli bunga dan selalu ditanam ya. Karena ini udah hampir 4 bulan ya guys ya, udah hampir 4 bulan ya, saya itu nggak pernah keluar dan nenek juga nggak pernah keluar, jadi nggak pernah beli bunga ya. Kalau belum adanya virus ini sih ya, aku dan nenek tuh sering banget untuk menanam bunga gitu ya, apalagi kan suka banget seperti itu. Dan untuk nyiram bunganya ini ya guys ya, itu saya memerlukan waktu yang cukup lama ya, bukan sebentar ya, ini cukup lama ya, sekitaran setengah jam, karena memang halamannya tuh luas banget dan ibaratnya harus diperhatikan juga ya bunganya itu mana yang harus lebih air dan mana yang harus sedikit air ya. Kalau misal bunga yang sedikit air itu, kalau misal ditaruh banyak air kan nanti kan mati gitu ya, jadi harus benar-benar telaten. Nah, kebetulan ya kalau sore hari itu saya kalau siram bunga itu nggak ada si nenek ya, jadi si nenek tuh nggak bawel, nggak ngowel-ngowel. Jadi kalau pagi hari ya kan saya siram bunga seperti itu ya. Nenek itu kan suka intong atau olahraga ya, jadi kalau saya siram bunga itu pasti selalu diawasin sama nenek. Ya walaupun saya sudah lama di sini, sudah 5 tahun ya guys, tapi ya tetap aja yang namanya kerja tetap diawasin seperti itu ya. Dan yang lebih anehnya lagi ya guys ya, saya itu di sini harus benar-benar telaten sabar ya, karena
Kalian pasti tahu sendiri ya, yang merasakan kerja jadi TKW ya, atau apalagi yang menjaga seorang lansia atau orang tua ya, apalagi yang udah pikun. Nah, di situ kita tuh harus benar-benar ekstra sabar ya guys, karena kesabaran itu benar-benar sangat dibutuhkan ya bagi TKW yang merawat lansia. Kenapa saya bisa bilang gitu ya guys ya? Karena orang Taiwan atau lansia Taiwan kebanyakan itu orangnya suka pelupa, jadi suka nyalain TKW-nya. Padahal kita sih nggak pernah melakukannya ya guys ya. Cuma kita itu melakukannya kalau misal majikan atau si nenek itu paling ngomong ini langsung kita kerjakan. Tapi terkadang itu loh guys, terkadang nenek saya sendiri gitu ya, kadang dia bilang kalau bunga ini yang satu ini jangan disiram, jangan ditaruh banyak air, seperti itu ya guys. So keesokan harinya saya itu nggak tertaruh air guys, cuma tertaruh air sedikit. Terus dia bilang gini, kok kamu nggak ditaruh air banyak, nanti mati gitu ya, kok kamu taruh airnya sedikit doang, kan kamu bilang taruh airnya sedikit. Dan di situ kadang saya merasa gimana ya, salah lagi ya, karena kan kebetulan ya nggak ada pembantu yang benar ya. Jadi prinsip orang majikan itu selalu benar ya, dan TKW itu selalu salah. Jadi kita harus benar-benar telaten sabar, walaupun kita merasa benar pun ya, kalau misal majikan ngomong kita salah ya udah fatal, kita itu tetap salah, nggak ada yang namanya pembantu itu benar, seperti itu ya. Jadi benar-benar harus ekstra sabar untuk menjaga orang tua di sini ya, karena benar-benar harus telaten ya. Sebenarnya sih saya tuh udah nggak tahan ya dengan di sini, kondisi sini kerja juga capek gitu ya, dan kadang itu komplainannya juga banyak gitu ya, dan selalu yang menjadi sasaran itu yaitu kita sebagai seorang TKW. Tapi ya mau gimana lagi ya, karena saya juga masih butuh ya, saya nggak boleh egois, saya nggak boleh ibaratnya pulang tanpa hasil ya, kasihan juga kan keluarga saya masih membutuhkannya. Jadi seperti itu. Nah kebetulan ya guys ya, ini ya tanaman yang kecil-kecil ini tuh saya tanam baru 3 bulan yang lalu, sebelum ibaratnya ada lockdown ini ya. Ini saya dan nenek itu pergi ke pasar bunga, beli bunga dan saya tanam ya. Jadi kalau misal menanam bunga itu saya sudah ahli ya guys ya, karena tiap sebulan sekali kan mesti saya tanam, jadi saya sudah ahli ya. Ya sebenarnya bukan ahli ya, maksudnya sudah terbiasa seperti itu. Jadi semuanya itu saya siram ya, dari ujung depan sana ya, dari kamarnya si nenek, dan dari belakang itu semuanya itu ada berapa tanaman ya, nggak hitung ya guys ya. Di sini juga ada 3 macam buah ya, buah naga sama buah kibe. Nggak tahu kalau misal bahasa Indonesianya apa, tapi yang jelas itu buah kibe ya, atau pipa ya. Dan satu lagi itu buah tin, di sini juga ada. Nah kebetulan karena saya orang Indonesia Raya ya, orang kampung, orang desa, saya itu suka banget kalau misal nanam lombok atau cabai guys. Jadi saya di sini juga ada nanam cabai, tapi nggak banyak karena si nenek itu rewel ya, nggak boleh tanam cabai. Jadi dia bilang itu nggak usah tanam cabai gitu ya, karena kan kalau tanam cabai itu maafan, katanya beli aja gitu ya, yang gampang, seperti itu. Nah kebetulan ini adalah bunga kuding hua ya, kuding ya, kuding hua ya. Ini kuding hua, bunga kesukaan si nenek. Jadi ini mekarnya itu kalau bulan 4 bulan 5 ya, jadi 1 tahun sekali itu mekar ya guys. Kalau nggak mekar sih nggak tertaruh di depan, biasanya tertaruh di belakang. Jadi kalian tahu nggak guys ya, selain tanaman ini semuanya itu bukan diam saja di situ, nggak. Kadang si nenek itu berubah pikiran loh. Seperti apa? Kadang kayak bunga sakura ya guys ya, bunga sakura itu kan gede ya, dan potnya itu gede, berat ya. Nah kadang kalau si nenek bilang, Wiwi ini bunganya taruh di belakang, itu saya tuh harus gotong dari sana sampai ke sini, tapi nggak digotong sih, kalau digotong sih nggak kuat ya, orang laki-laki aja juga nggak kuat, apalagi perempuan ya. Jadi saya itu pakai troli pengangkat bunga seperti itu ya, jadi saya dorong aja sih. Dan kadang kalau misal si nenek apa gitu ya, nyuruh saya untuk ini untuk itu ya, kadang tuh saya kadang capek ya, karena kan
Untuk menyiram bunganya aja itu 30 menit kurang lebihnya ya, 30 menit. Belum juga saya itu mempersiapkan masak untuk makan malam untuk 9 orang. Kalian bisa bayangkan kan guys gimana rasanya seperti aku ini. Pasti nggak terbayang ya guys ya, karena mungkin yang kalian tahu ya, kerja jadi seorang TK itu mudah, tapi nggak gampang guys, nggak semudah yang kalian pikirkan. Kalau mudahnya sih memang mudah ya, karena mudahnya kalau setiap 1 bulan sekali kita tuh bayaran, dan kalau udah bayaran itu yang udah nggak mudah ya, karena kita harus berjuang melawan, ibaratnya bukan melawan sih, apa ya, berjuang melawan apa? Saya tuh kepengen ya guys ya, cuma hiburan aja untuk bikin cerita ini ya, karena saya hanya ingin berbagi untuk kalian agar tetap kalian itu tetap semangat seperti itu guys. Nah alhamdulillah kebetulan ini udah selesai ya guys ya, saya udah selesai nyiram bunganya, jadi saya simpan itu selangnya, jadi seperti itu. Setengah jam ya guys saya siram bunga, habis itu saya persiapan untuk masak. Dan masaknya kalian kan udah tahu di video sebelumnya saya ya, masak untuk 9 orang. Jadi saya ini simpan dulu ya trolinya ya, salah guys. bukan troli, maksud saya ini selang gitu ya, jadi saya simpan selangnya ya. Agak susah sih sebenarnya ini ya guys ya, karena kan memang banyak gitu ya, jadi agak susah ya ini, karena ruwet ininya ya, trolinya ruwet banget. Aduh, troli lagi deh. Maksud saya itu selang. Ya Allah, ini ruwet ya, karena selangnya ini sebenarnya udah rusak, airnya udah pada jatuh ya, tapi karena belum diperbaiki juga gitu ya, jadi saya tutup itunya, jangan lupa ditutup, nanti majikan saya nguing-nguing. Oke, saya sudah kelar. Terus saya mau masuk dan mau mempersiapkan untuk masak. Kebetulan ini udah jam 6 ya guys ya. Kebetulan sih saya sudah tak siapin dari tadi masaknya biar enggak gugup gitu ya. Jadi saya tinggal oseng-oseng aja. Sebelum saya masuk, di situ kan ada keran. Jadi saya cuci tangan dulu ya sebelum masuk rumah. Ya karena kan di sini banyak kamera ya. Jadi ya sebenarnya kalau bukan banyak kameranya ya harus jaga kebersihan juga seperti itu. Oke, udah kelar guys. Oke, terima kasih ya guys ya untuk kalian yang sudah menonton video aku, aktivitas aku. Semoga bermanfaat untuk kalian. Salam BMI Taiwan. Bye bye.